dan kompleksitas mengenai pendalaman materi tersebut gitu ya. Tidak semua guru saat ini tuh punya pemahaman seperti itu. Ketika membuat KTP, guru tuh perlu menurunkan ke dalam bentuk TP-TP. Setelah udah tahu nih dipecah TP-TP-nya, guru tuh perlu tahu sekuensinya. Ketika mau mengajar atau anak belajar TP tersebut, dia tuh perlu prerequisite kemampuan apa gitu, prasyarat kemampuan apa. Guru kita sayangnya belum semua punya kapasitas tersebut, sehingga dalam kebijakan kurikulum Merdeka membuat ATP itu tidak wajib. Karena ATP itu perlu benar-benar mengarah kepada CP. Sementara tadi CP itu lumayan kompleks ya Bapak Ibu. Ada CP per fase, ada CP per elemen gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa ketika guru itu menggunakan langsung ATP yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Tadi balik ke slide pertama, implementasinya itu bertahap. Menggunakan ATP yang sudah ada itu adalah bentuk sederhana. Jadi mungkin nanti perlu diingat ya Bapak Ibu, karena tahapannya dan juga kondisi guru itu berbeda-beda. Kalau misalnya dia tidak mampu atau dia berusaha, ya tidak apa-apa gitu. Tapi tidak menjadi kewajiban. Bukan berarti guru-guru yang langsung menggunakan itu jelek gitu ya. Tapi yang penting progressionnya, proses belajarnya seperti itu. Next. Oke. Nah, sebenarnya selain dari ATP yang ada di PMM gitu ya, guru juga sebenarnya bisa menggunakan buku pelajaran gitu ya, buku paket untuk menjadi ATP. Jadi list di jadwal pelajaran, daftar isi juga itu sebenarnya bisa digunakan untuk ATP gitu. Oke. Nah, yang perlu diapresiasi adalah dalam pengembangan ATP itu, guru tuh tidak bisa sendiri Bapak Ibu, tapi harus berkomunitas, harus mengerjakan atau mengembangkannya bersama-sama. Guru kelas 1 harus ngobrol bareng-bareng nih sama kelas 2 gitu ya, kelas 3 sama kelas 4 per fasenya. Jadi kalau misalnya ada yang membuat tapi sendiri gitu ya, nah itu gimana tuh kalau membuat tapi sendiri? Nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Tapi setelah itu mungkin bisa didorong untuk saling ngobrol gitu ya, alignment gitu seperti itu. Oke, next. Iya, ini terkait pembelajaran sesuai tahap capaiannya atau teaching at the right level gitu ya. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka antara asesmen dan pembelajaran itu tidak lagi dipisah. Kalau dulu kan ada panduannya sendiri ya Bapak Ibu ya, panduan pembelajaran dan panduan penilaian. Kalau ini sekarang itu adalah suatu siklus Keharusan ya, tidak boleh mengalir. terputus. Yes. Pertanyaannya kan, apakah asesmen awal itu hanya dilakukan di awal semester saja? Tidak juga. Sebaiknya dilakukan di setiap pembelajaran awal menuju TP baru, sehingga mengecek apakah dia siap untuk belajar ke TP yang baru tersebut. Kalau belum siap, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan tahap perkembangan atau kemampuan seperti itu. Nah, ini yang perlu mungkin ditekankan gitu ya. Asesmen awal ini adalah asesmen formatif Bapak Ibu ya. Itu bukan satu asesmen baru. Jadi dalam pembelajaran itu hanya ada 2 asesmen, formatif dan sumatif. Formatif itu asesmen awal itu bagian dari asesmen formatif. Untuk mengecek apakah sudah tercapai atau belum TP yang sudah dipelajari, itu asesmen sumatif. Apakah harus dilakukan di setiap TP? Asesmen sumatif apakah harus dilakukan di setiap TP? Iya. Ibu, iya. Iya. Ada lagi jawaban? Tidak.
Tidak harus di setiap TP. Boleh di setiap TP, tapi boleh juga digabungkan antara TP-TP. Apakah boleh? Apakah harus dilakukan di akhir semester asesmen sumatif? Enggak juga. Enggak juga. Iya, tidak. Banyak. Tidak harus. Jika guru merasa ragu gitu ya, maka silahkan diperbolehkan untuk melakukan asesmen sumatif di akhir semester atau di akhir tahun. Tetapi kalau yakin dengan asesmen sumatif yang sudah dilakukan di setiap TP atau gabungan TP, itu tidak perlu lagi. Jadi apakah boleh gitu ya, ujian akhir semester itu apakah dihapuskan? Ya tidak juga, tidak dihapuskan gitu ya. Boleh untuk melakukan pengecekan gitu apakah TP-TP yang sudah dipelajari dalam satu semester itu sudah tercapai atau belum, itu boleh. Tapi bentuknya bisa beragam berdasarkan karakteristik tujuan pembelajarannya gitu. Oke? Tahu sih ternyata. Sabar ya Bu, pahala Bu, pahala. Oke, nah ini pembelajaran, mohon maaf kalau terlalu kecil-kecil, saya juga ini mengambil dari panduan sebenarnya. Pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching and driver tidak sekadar perkara teknis, tetapi paradigma yang harus sesuai. Prinsipnya, motivasinya, teaching at the right level ini adalah memberikan keadilan, Bapak Ibu. Keadilan untuk setiap dan semua anak. Keadilan itu bukan hanya sekedar akses. PPDB itu soal akses nih Bapak Ibu, anak-anak bisa masuk. Tetapi ketika semua anak bisa masuk di sekolah tersebut, ada kewajiban lain, ada keadilan lain yang perlu diberikan, yaitu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan atau kemampuannya. Oke. Nah, biar tahu itu perlu tadi dilakukan asesmen awal pembelajaran. Di setiap situs pembelajaran ada asesmen formatif. Ketika sudah mendapatkan asesmen formatif itu tuh tidak dijadikan nilai akhir, tetapi asesmen formatif itu hasilnya dilakukan untuk melakukan tindak lanjut. Yang menjadi nilai akhir itu asesmen sumatif. Jadi jangan dicampur-campur ya Bapak Ibu. Jadi ketika di raport itu adalah asesmen formatif, tetapi untuk pembelajaran itu ada asesmen yang di raport sumatif, yang di pembelajaran itu formatif gitu ya. Oke, ketika sudah dilakukan pembelajaran, dicek asesmen formatif gitu ya. Oh ternyata di bagian ini anak ini belum bisa, maka dibantu langsung. Karena siklusnya seperti itu, harapannya tidak ada lagi anak yang tertinggal jauh, tidak dipaksakan gitu ya. Next. Ya, next dulu. Ya, tidak ada lagi anak yang dipaksakan. Tapi bagaimana caranya, apalagi kalau misalnya kelasnya besar, itu yang sering saya dengar dari Bapak Ibu guru di lapangan gitu ya. Nah, ini beberapa tips yang bisa dilakukan tanpa melakukan diskriminasi. Pengelompokan boleh enggak? Boleh. Tapi pengelompokannya jangan permanen Bapak Ibu. Apakah boleh lintas kelas gitu ya? Ternyata setelah asesmen sumatif, apalagi setelah pandemi gitu ya, pandemi masih sama nih. Boleh. Yang penting jangan permanen. Anak jangan sampai ditinggal kelas. Gitu. Kemudian di ruangan pun sebenarnya jangan dipisahkan. Ada kelas unggulan, ada kelas yang belum unggulan. Itu tidak boleh. Di dalam kalaupun mau di ada satu kelompok berdasarkan capaian
lain gitu ya, itu dalam satu kelas yang sama. Kemudian memberikan kesempatan siswa belajar dari temannya. Nah, ini juga salah satu strategi gitu ya, peer teaching. Karena anak mungkin dengan belajar bersama mungkin lebih paham, lebih berani bertanya ke temannya gitu ya. Ini juga bisa dikasih kesempatan. Kemudian memberikan waktu belajar untuk siswa yang kesulitan belajar berdasarkan kesepakatan dengan orang tua. Nah, ini juga mungkin perlu lebih sensitif gitu ya. Karena dengan pelibatan orang tua bisa jadi ini juga memperlebar gap. Kenapa? Karena ya tadi kapasitas orang tua itu setiap anak berbeda-beda. Karena saya yakin sekali setiap orang tua tuh pasti punya keinginan bantu anak. Tetapi masalahnya tidak semua bisa dan tahu bagaimana cara membantunya. Ini juga mungkin perlu lebih hati-hati ketika di sekolah